Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وأيضا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para asatidhah al-kiram al-ahibba rahimakumullah, para jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ustaz Haji Wawan selaku Ketua DKM beserta seluruh jajaran, Ustaz Tasmadi, dan semuanya sekali lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami kepada para asatidzah sekalian. Di kesempatan pagi ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kembali mempertemukan kita dalam salah satu rumahnya, Masjid Ar-Rahmah, yang sama-sama kita cintai juga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa memakmurkannya. Allahumma amin. Langsung saja ini kami putarkan dulu, ada sebuah video dokumentasi terkait dengan mushaf Al-Quran. Bisa disimak walaupun ini mungkin bahasanya bahasa Inggris ya. How do we learn both part of knowledge and easy masters and we kind of research on it. We recently made a very exciting discovery. We have a manuscript really complicated, and I think they were the earliest manuscripts in the world. The data in this manuscript was a great story for the university, where now we're dedicated to the university and treasure that is our learning. For the characters and the scaling part, as well as being a source of great pride to the learning community. I am honored to see this manuscript, which is very unique. It's going back very early stage of Islam, right in the Muslim, in the period of Prophet Islam, so the strong, very Islam. And all the Muslims were reflecting the first thing Itu adalah cuplikan
dokumentasi dari penemuan manuskrip Al-Quran Karim yang pada masa-masa periode awal ya, disebutkan zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana kalau kita lihat, saya nyari image foto yang sudah saya ambil tapi belum ketemu ya dari tadi itu. Karena sudah cukup lama nih videonya dan dokumennya saya dapatkan. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ditampilkan di pertemuan berikutnya. Kalau kita lihat di video ini mungkin tadi ada di awal sebagian ya. Kalau yang kelihatan di sebelah sana, ini mushaf Al-Quran pada masa itu ditulis hanya ar-rasmnya saja. Hanya ar-rasm itu adalah tulisan, huruf. Ya, hanya hurufnya saja. Jadi bidunil harakah awil syakl, tanpa harokat atau syakl, tanda baca, fathah, kasrah, dhamma gitu ya. Kemudian biduni an-nuqat, tanpa titik-titiknya untuk membedakan huruf-huruf yang serupa. Gitu. Nah, kalau dilihat di sini walaupun kita harus agak menyamping melihatnya kalau belum terbiasa. Ini kan kelihatan nih apa bacanya di depan nih, di atas nih yang sini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita bisa membacanya alhamdulillah karena apa? Karena sudah hafal ya. Nah, gitu. Sudah hafal baik ayatnya ataupun juga bentuk tulisannya, walaupun dihilangkan titik-titiknya dan harokatnya ya, sebagaimana memang demikianlah awalnya ditulis pada masa Rasulullah SAW sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, tanpa harokat dan titik, hanya hurufnya saja, itu kita insya Allah juga bisa baca. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat-ayat setelahnya mungkin kita agak bingung ya bacanya misalnya ya. Ini misalnya ini kepotong ya di bagian atasnya nggak kelihatan ya. Ini apa dibaca ini? Sampai di sini boleh. Atau di bagian mana kira-kira yang bisa kebaca? Ada enggak? Ini kelihatan sini ya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya. Ini apa nih? Ini to ya. Ini to dan ha. Toha. Ya, di atas setelahnya itu ada ma anzalna. Ini apa ini? Ain terus alaikal Qur'an. Ini nunnya seperti ini ya. Terus ditashqa ya. Terus ya illa tadhkiratan liman yakhsha. Meskipun mungkin lebih mengandalkan hafalan kayaknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang begitu. Jadi memang Al-Quran itu ditulis untuk membantu ya, mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Izin ada ini kabel sambung. Kurang panjang ya. Ada lagi nggak? Nyata. Habis dipakai semalam jadi belum dicas. Oke. Kita bersyukur alhamdulillah ala kulli halin kita berada di periode atau masa di mana kita mendapati mushaf Al-Quran itu sudah lengkap dengan harokat dan titiknya ya. Meskipun tentunya ada yang dikorbankan. Apa itu? Yakni bacaan, variasi bacaan menurut qiraat yang
berbeda. Masuk Ustaz, jazakumullah khairan. Seperti misalnya huruf toha saja bisa dibaca toha, tohe, tehe, ya. Kemudian misalnya litashko bisa litashke, litashke. Nah itu cara pembacaan yang pada akhirnya memang harus dikorbankan dan mengambil salah satu dari variasi bacaan saja. Kenapa demikian? Karena memang mengingat kemarin kita bicara tentang campur aduk, tumpang tindih ya di antara pembaca Al-Qur'an, dan itu juga terjadi pada masa Islam itu sudah mulai berkembang ya, sampai pada masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ya itu masih bisa diatasi, tapi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya ini setelahnya itu murid daripada sahabat Ali, Abul Aswad Ad-Du'ali, menemui beberapa pembaca Al-Quran yang tersalah membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi yang dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Gitu. Dan itu tidak ada variasi bacaan menurut qiraat yang lain seperti itu. Ya. Jadi ketika dibaca wa kallamallahu dengan marfu' dhammah di lafaz Allahnya, lafzul jalalah ya, kemudian Musa taklima, itu bermakna bahwa subjeknya ya yang berbicara, yang mengajak berbicara terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan Nabi Musa alaihissalam itu kan dikenal sebagai kalimullah ya, yakni orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dibaca wa kallamallaha Musa taklima, karena tidak ada harokatnya pada saat itu kan, itu bermakna Allahnya sebagai maf'ul, sebagai objeknya di situ, sementara Musa sebagai subjeknya gitu. Jadi sudah keluar daripada baik daripada qiraat maupun juga maknanya. Jadi orang bisa tersalah memahami maknanya gitu. Dan banyak pada kasus-kasus yang lain, sehingga akhirnya muridnya ini melaporkan, ini Abul Aswad Ad-Du'ali, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu menjadi khalifah, dan kemudian laporan itu ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada sahabat murid daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu itu untuk menuliskan tanda-tanda. Beliau sendiri mencontohkan bagaimana itu fathah, bagaimana itu kasrah, bagaimana itu dhammah, dengan tandanya masih pakai titik. Ya. Jadi bukan harokat seperti yang kita dapati sekarang, gitu. Jadi kalau titik di atas itu fathah, ya. Kemudian kalau di bawah itu kasrah. Kalau dhammah itu posisinya agak berbeda sedikit dengan fathah. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk menyiasati orang-orang yang membaca Quran. Mereka masih kenal tuh apa huruf mana bismillah misalnya, kan nggak mungkin ini bismillah dibaca misalnya tismillahi atau yismillahi atau nismillahi pakai nun gitu kan gitu. Jadi secara kosakata, secara diksi mereka bisa membedakan mana huruf-huruf itu yang dibaca sesuai dengan maksudnya. Tapi adapun terkait dengan kaidah grammar, gramatikal, tata bahasa, tidak semua pada saat itu menguasai, ya, dan tidak semua juga hafal Quran pada ayat-ayat tertentu, pada surat-surat tertentu, sehingga akhirnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibuatlah tanda-tanda untuk menentukan mana yang fathah, mana yang kasroh, dhammah dan lain sebagainya, hanya berupa syakal tanda bacanya saja, belum ada titiknya. Kita pun juga nggak mendapati mushaf yang seperti itu kan ya. Kemudian pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan barulah berkembang tulisan Quran itu yang sudah ada harokat dan titiknya, jadi penambahannya di titik. Ini kemarin menjawab tentang rosem imla'i ya. Sebenarnya rosem imla'i itu sendiri adalah sebenarnya juga rosem Utsmani. Jadi dia
adalah Rasm Utsmani, cuma perbedaannya adalah pada kaidahnya saja. Kaidah di harokat dan tandanya. Ya, gitu. Tapi kalau huruf tidak ada perbedaan. Dulu sempat ada yang berbeda seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu. Misalnya Malik Yaumiddin ya atau Rabbil Alamin, ada yang pakai alif sehingga memisahkan antara huruf ain dengan lam. Ini belum ada konverternya ya? Belum ya? Ya, kalau di sini agak rumit menuliskannya karena nggak ada alatnya. Jadi kemudian antara mim sama lam itu terpisah dengan alif. Al-alamin gitu ya. Kalau kita bantu tuliskan sedikit di sini. Ya. Jadi dulu ada mushaf yang nulisnya itu pakai alif sehingga begini tulisannya al-a dipisah. Ya. Dipisah antara ain dengan lamnya. Dan ini sudah menambah huruf. Malik Yaumiddin misalnya, kalau tulisan Arab modern ya, itu memang tidak masalah pakai alif. Memang begitu tulisannya Maliki gitu kan. Nah gitu. Nah ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena menambah huruf. Tulisan Quran awalnya itu adalah hanya mim, lam bersambung, kemudian kaf. Jadi nggak ada alifnya. Gitu. Makanya ketika dulu tidak ada harokat dan titik itu mewakili kiroat-kiroat yang lain, dia bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Ya kan? Tergantung bagaimana orang memahaminya, bagaimana orang ingin membacanya, gitu. Selama dia menguasai kiroat tersebut. Jadi sama seperti ini ala-alam ini nggak diperkenankan ya, karena dia menambah huruf. Makanya kita insya Allah udah nggak pernah mendapatkan lagi mushaf yang seperti ini ya. Karena udah dilarang dari Lajnah Pentasi juga itu udah nggak boleh. Itu harusnya kan ain sama lam bersambung. Jadi habis ain lam baru kemudian bersambung. Ain lam mim itu bersambung al-alamin. Walaupun bacanya sama-sama panjang Rabbil alamin. Nah perbedaannya adalah kalau di Rasm Utsmani yang terbitan Timur Tengah, orang bilang Mushaf Madinah begitu ya untuk memudahkan, itu dia harokat fathahnya harus ada, yakni harokat fathah yang diagonal, bentuknya miring. Untuk memanjangkannya pakai apa? Pakai alif khonjariyah namanya. Ini alif khonjariyah, yakni alif pendek. Alif khonjar itu adalah pisau belati atau sejenisnya ya, kalau sebagian daerah badik gitu ya, sebagian daerah lagi keris tapi yang pendek ya. Nah, kalau panjang kan katana ya, Jepang tuh ya. Nah itu jadi alif khonjariyah ini fungsinya sama seperti alif, memanjangkan harokat fathah, tapi dia tidak memisahkan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi ain dengan lam tidak terpisah, tidak ada penambahan huruf. Mim sama lam tidak terpisah pada kata maliki, gitu. Nah, kalau di mushaf yang cetakan kita gitu ya, cetakan Indonesia dan Asia, semenanjung Melayu gitu, itu dia hanya menggunakan fathah tegak, dikatakan fathah tegak atau berdiri. Maliki gitu kan? Al-alamin, karena dia sudah dianggap fathah gitu. Jadi kita beda menyebutnya. Kalau tadi itu alif khonjariyah, maka dia harus ada fathahnya dulu. Tapi kalau ini sudah termasuk fathah, makanya tidak ada huruf fathahnya yang diagonal lagi, tidak ada. Gitu. Ya, ini perbedaan kaidah dalam penulisannya. Nah, ini pun juga kalau kita baca ini gimana ini bacanya ini? Ya kan? Tidak ada harokat, tidak ada titiknya. Tapi tulisannya masih lebih sudah lebih tertata ya.
Kalau tadi itu kan tulisannya justru namanya tulisan tangan, itu apa, mungkin tidak tertata seperti ini, ya. Ini mungkin lebih orang perlu perjuangan kalau belum biasa membacanya seperti itu. Nunnya aja begini ya, nunnya aja begini kayak huruf ro kan, gitu. Kalau orang nggak terbiasa sangka ada huruf ro. Gitu. Nah, ini kan salah satu ayat yang wa id faraqna bikumul bahra. Orang bisa baca bikum, bisa baca nikum, bisa baca tikum, ikum. Kalau nggak hafal, tidak mengerti juga kaidah bahasa Arabnya, belum lagi dengan harokat-harokatnya. Ya, di sini al-bahru apa al-bahri, ya kan? Dan itu nanti akhirnya terjadi kesalahan, dan itu kesalahan yang jadi kesalahan yang besar. Makanya kemudian akhirnya memang harus ada yang dikorbankan gitu ya. Biasa itu pengorbanan itu hal yang biasa ya. Yang penting jelas gitu maksud tujuannya apa. Nah, dapatlah kita mushaf seperti ini yang sudah sempurna harokat dan titiknya. Sehingga kita membacanya ya otomatis pakai qiraat yang kita biasa baca, yakni Imam Hafiz an Asim gitu. Tapi karena memang pada akhirnya mushaf itu adalah alat bantu, ya, mushaf itu apa? Alat bantu. Maka seharusnya kalau difahami kaidah usulnya dan juga mengetahui kalimat-kalimat farsyah, kalimat-kalimat pembeda di dalam qiraat-qiraat yang ada, maka siogianya kita juga bisa membaca Quran dengan qiraat yang lain walaupun tulisannya berdasarkan Rasam Utsmani dengan riwayat Imam Hafiz an Asim. Ya, seperti kemarin ini kan tulisannya begini, kita bisa baca dengan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada dua perbedaan saja antara Alhamdulillahirabbil alamin dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sini juga Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Ada yang membacanya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu kalau yang mimnya dua harokat. Tapi kalau yang mimnya satu harokat, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sebagaimana kalau kita baca ini, ya, bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan zai, dengan ismam, ya, gitu. Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya, sebagaimana ini juga bisa dibaca alaihim, alaihimu, alaihum. Gitu. Jadi memang tergantung bagaimana kita memahami qiraatnya. Tapi kalau tidak, ya maka memang yang wajibnya saja. Yang wajibnya itu kita memang prakteknya itu fardu ain, harus bisa membaca Al-Qur'an dengan satu riwayat, satu qiraat dan satu thariqah. Karena dalam riwayat Imam Hafiz an Asim sendiri juga ada sebenarnya banyak thariqah itu. Ya, bisa dikatakan puluhan atau seratus lebih. Tapi yang wajib ya satu thariqah juga, yaitu thariqah Asyatibiyah yang biasa kita baca begitu. Boleh nggak yang lain? Boleh. Kita baca dengan thariqah Thayyibatun Nashr misalnya. Tapi yang penting konsisten. Ya, seperti yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang hukum tajwid, ya, itu yang dimaksud adalah berdasarkan riwayat Imam Hafiz dan qiraatnya Imam Asim, thariqahnya Asyatibiyah. Biar nggak bercampur-campur, kan kalau di sebagian buku tajwid itu masih dicampurkan thariqahnya ya. Seperti misalnya Mad Jaiz itu bisa dibaca
2 atau 4 atau 5 harokat. Ya betul. Tapi kalau kita membaca itu dicampur-campur, nah itu disebut dengan tumpang tindih terjadinya. Seperti di surat Al-Kafirun misalnya, kalau kita baca sebagaimana kemarin dicontohkan kan kelihatan sekali. Misalnya di awal kita baca 2, nanti di ayat kedua kita baca 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sudah kelihatan perbedaannya. Padahal antara ya ayyuhal kafirun dengan la a'budu itu sama-sama dia mad jaiz munfasil. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita perlu konsisten dalam membaca Al-Quran berdasarkan riwayat, qiraat dan thariqah tertentu, ya. Dan yang sesuai biasanya dengan mushaf yang kita gunakan adalah apa? Riwayat Imam Hafiz. Sekali lagi apa? Silakan ikuti riwayat Imam Hafiz, qiraat Imam Asim, thariqah Asy-Syatibiyah. Ya, jadi thariqah Asy-Syatibiyah yang sudah saya kemarin ceritakan ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Nah, jadi itu perlu ditekankan ya. Oleh karena itu kita belajar juga tentang usul riwayatul imam ya. Usulu riwayatul imam Hafiz an Asim min thariqah Asy-Syatibiyah. Itu. Ini dari ulama-ulama kita di Palestina, mereka menyampaikan ini memang dalam bahasa Arab ya. Jadi kita sedikit memang harus bersabar dan meningkatkan interaksi kita dengan bahasa Arab. Lagi pula memang Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab kan. Siapa nama lengkapnya? Yakni Abu Amr Hafiz ibn Sulaiman ibn al-Mughirah ibn Abi Dawud al-Asadi al-Kufi. Ini nama dan lakopnya. Kemudian beliau lahirnya itu di tahun 90 Hijriah. Ya. 90 Hijriah, Tis'ina Hijriah, Hijrah. Wafatnya tahun 180 Hijriah. Berapa umurnya? Masya Allah ya. Panjang umurnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini yang disebut dengan hadis ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Gitu. Tapi memang pada akhirnya manusia tetap terbatas usianya, gitu ya. Nah, kita sih berharap nih dipertemukan dengan Imam Hafiz misalnya, ya. Cuma nggak ketemu langsung sekarang di dunia, ya. Tapi berharapnya nanti bertemu di akhirat, di surga. Kalau kita sering baca Quran dengan riwayat tersebut, maka insya Allah, ya, insya Allah, apalagi di bulan Ramadan ya, kita berharap nanti dipertemukan di surga dengan Imam Hafiz. Ya, tentunya juga dengan guru-gurunya, termasuk Imam Asim, ya. Dan yang lebih penting juga adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para Rasul dan nabi-nabi yang lain. Nah, gurunya ini yang dikatakan Imam Asim adalah Abu Bakar Asim ibn Abi Nujud al-Asadi al-Kufi. Jadi kalau kita lihat di sini kedua-duanya adalah qari Kufah. Cara membaca Al-Fatihah seperti yang tadi kami bacakan dalam sholat subuh itu adalah pembacaan menurut kebiasaan sunnah daripada qurra Kufah. Ada sebagian lagi dengan qurra Basrah. Ya, di mana Al-Fatihah itu antara 3 pemberhentian dan 4 pemberhentian. Maksudnya 3 pemberhentian gimana? 3 pemberhentian itu kalau basmalah sampai dengan ayat keempat itu digabung. Ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i sangat bisa diterapkan dalam sholat kan? Karena mazhab Syafi'i itu basmalahnya jahar. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Walaupun Imam Syafi'i itu bacanya
sebagaimana kemarin disampaikan, itu beliau menurut qiraat Imam Ibnu Katsir. Jadi bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi kan kalau tiba-tiba kita baca begitu, ntar kaget. Yang ada nih orang berpikir apa lagi nih gitu ya. Aliran apa nih, mau dibawa kemana nih, kan gitu kadang-kadang kita ya. Nggak nanya tapi udah prasangka duluan, padahal kata Allah apa, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian daripada persangkaan, purbasangka. Kenapa? Karena sesungguhnya sebagian daripada persangkaan atau purbasangka itu adalah dosa gitu. Akhirnya kita jadi renggang, ya kan? Padahal kalau kita tanya ya, karena memang tidak harus selalu dijelaskan. Ya, kalau mau dijelaskan itu berapa lama gitu kan? Makanya nanti dalam pemaparan ini kami juga sedikit nanti sambil menyinggung ya, sambil kita menyinggung tentang riwayat Imam Qalun dulu paling enggak ya, biar apa kita ada bekal juga. Oh ternyata kalau Imam Qalun bacanya seperti ini sebelum ke imam-imam yang lain. Kalau Imam Hafiz kan sudah terlalu biasa ya sebenarnya. Tinggal kita memantapkan lagi saja gitu. Nah, jadi itu pemberhentian pertama. Pemberhentian kedua pada kata ayat di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nggak digabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Dan wakaf seperti ini adalah namanya wakaf tam. Wakaf tam itu wakaf sempurna secara temanya, gitu. Jadi yang menjadi patokan adalah makna, keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik secara lafaz maupun juga artinya, gitu. Makanya antara dia kemudian itu membaca basmalah secara terpisah, karena sebagian pendapat yang lain itu mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat tersendiri. Ya, bahkan kalau dalam Imam Nafi' dari riwayat yang kita biasa baca Imam Qalun dengan Imam Warash, itu basmalah tidak termasuk ayat. Ini kalau kita bicara madhab qiraat. Jadi madhab qiraat terlebih dahulu, baru kemudian madhab fikih. Nah, madhab fikih yang lain sebagaimana kita maklumi, Imam Hanafi basmalahnya jahar, sir. Ya kan? Basmalahnya sir, kemudian aminnya juga sir. Kemudian kalau Imam Maliki, basmalahnya tidak dibaca malah. Basmalah tidak dibaca. Ya. Kemudian Imam Hambali itu basmalahnya sir, tapi aminnya tetap jahar. Gitu. Nah, makanya kalau yang 3 pemberhentian ini tentu tidak bisa diterapkan ketika sholat untuk madhab ketiga yang tadi. Kenapa? Karena basmalahnya sampai ayat keempat digabung. Kan nggak mungkin di awal kita baca sir kemudian tiba-tiba misalnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gimana bacanya? Kok tiba-tiba milhamdulillah gitu kan? Padahal itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu menariknya. Kenapa kemudian keterhubungan antara madhab qiraat dengan madhab fikihnya? Gitu. Nah, jadi kebiasaan daripada qurra Kufah dan qurra Basrah ini sebenarnya kita bisa ambil, khususnya kalau sholat tarawih kan. Sholat tarawih kan orang pengennya relatif yang lebih cepat. Ya, biasanya akan menyambung antara satu ayat dengan yang lain. Tapi jangan asal sambung. Ya, sebenarnya Al-Fatihah satu nafas juga tidak ada larangan, ya. Boleh. Karena memang tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dilarang. Rasul SAW kalau baca Al-Fatihah bagaimana? Beliau berhenti pada tiap Rasul ayat. Setiap ayat beliau berhenti. Yang seperti biasa kita baca juga kan. Nah, cuma kalau sholat tarawih biasanya orang pengennya lebih cepat. Makanya sampai ada yang satu nafas. Cuma satu nafas ini tidak ditemui pada kebiasaan daripada ulama mutaqaddimin. Gitu. Ya adanya orang-orang mutaakhirin saja, ya, gitu. Yang penting nyambungnya benar. Contohnya maksudnya ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Jadi mau wasal tapi pakai kaidahnya waqaf. Salah kan? Harusnya kan kalau wasal ya kaidah wasal nasta'inu dina gitu. Nah, jadi kemudian kembali kepada 3 pemberhentian. Kalau 4 itu kan cuma basmalahnya saja yang dipisahkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi dicontohkan sholat subuh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu. Nanti kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia menjadi pemberhentian yang kedua atau ketiga berdasarkan tadi basmalahnya dipisah atau disambung dengan ayat 2, 3 dan 4. Nah, ayat terakhir 6 dan 7 itu digabung karena itu pemberhentian yang terakhir. Barulah dia bisa menjadi 3 atau 4 pemberhentian itu. Gitu. Ya. Nah, nafasnya disiapkan karena sebagian orang juga kadang baca ayat ke-7 saja itu berjuang dia ya, perlu perjuangan besar nafasnya misalnya sehingga akhirnya berhenti di alaihim yang pertama. Sayangnya begitu. Padahal kalau berdasarkan riwayat qiraatnya itu kita tidak boleh berhenti di alaihim yang pertama kecuali karena alasan misalnya nafasnya betul-betul pendek atau sedang membahas tafsir atau maknanya misalnya tadabbur gitu ya. Tapi kalau baca Quran itu rujukan pertamanya bukan tafsir, rujukan pertamanya ilmu qiraat, ilmu pembacaan Al-Quran gitu. Makanya kalau kita baca misalnya nggak bisa ayat ke-7 satu nafas, itu jangan berhenti di alaihim yang pertama, tapi alaihim yang kedua. Itu yang kemarin kalau salah Pak Jiwawan juga contohkan gitu ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhentinya di situ. Tapi nanti jangan langsung waladhdallin, jangan. Ya. Nah, itu kan memisah nanti. Jadi diulang dulu. Diulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau yang nafasnya standar-standar saja mah insya Allah harusnya bisa. Cuman butuh latihan sering-sering biar digabung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya, kalau yang belum biasa harus disiapkan dulu. Tekniknya bisa nafas dalam, ya, nafas panjang, tarik nafasnya lebih dalam, lebih panjang sehingga apa paru-parunya berkembang lebih maksimal, udaranya lebih banyak yang terserap. Begitu baca ayat ke-7 bisa. Gitu. Nah, ini kalau digabungkan ayat 6 dan 7 tentunya harus perjuangannya lebih ya, disiapkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu. Ya, untuk yang satu nafas saya tidak menyarankan, tapi tidak melarang juga ya. Nah, karena apa? Karena kita baca Quran tuh sebenarnya juga mengikuti berdasarkan urutan sanadnya, kemudian juga kebiasaan daripada ulama-ulama atau para ahli qurra sebelum kita gitu. Ya, nggak asal memang bisa satu nafas. Cuma persoalannya itu sudah ditemui dalam saya sendiri belum menemui itu kebiasaan itu dibaca oleh ulama-ulama mutaqaddimin, orang-ulama terdahulu gitu. Kalau mutaakhirin ya itu banyak ya, orang-orang kontemporer kan orang-orang belakangan banyak melakukan pembaharuan. Selama itu memang tidak dilarang dan itu boleh ya nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Jadi ini yang kemarin kita bahas ya, tapi ini lebih ringkas terkait dengan riwayatnya. Yang pertama tentunya dari Allah sebenarnya ya, itu Allah Rabbul Izzah, kemudian malaikat Jibril. Di sini disebutkan langsung dari Ar-Rasul SAW. Ya tentu kalau manusianya ya Rasulullah Muhammad SAW gitu. Kalau kita melihat dari riwayatnya, kita baca dari sini Hafiz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami An-Nujud Al-Kufi, kemudian an lagi an Abi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini hanya satu ya, kemarin kan ada 5 sebenarnya. Kemudian dari Rasul SAW gitu. Ini rangkaian sanad yang ringkasnya begini gitu. Ya, ini kita mesti tahu
Ya, ini bacaan kita berdasarkan riwayat minimal itu Imam Hafiz An-Asim gitu. Nanti kalau kesananya ketemu. Oke. Sebelum kita masuk ke keutamaan tilawah Al-Quran Karim, saya pikir ini insya Allah waktunya juga sudah lumayan ya, jam 6:04, sudah 8 menit lewat dari waktu syuruk. Sebelum dilanjutkan atau mungkin kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mau dibahas, dipersilahkan. Fadhil masykurah. Ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Satu tadi yang menarik sebutnya adalah Al-Quran itu alat bantu. Saya berpikir ada metode yang tinggi. Artinya kita memang belajar membaca bukan belajar Quran. Jadi ini ada keterbalikan. Mestinya memang qiraat dulu baru orang itu belajar. Baru nyambung gitu kan. Jadi bisa periwayatannya itu jelas. Tapi kita memang belajarnya itu belajar membaca, bukan belajar mendengar. Iya. Kedua, saya tertarik tadi ternyata memang ada peningkatan antara mazhab qiraat dengan mazhab fikih. Jadi artinya, ada alurnya gitu. Itu yang saya. Kemudian saya masih dulu ada kalimat itu di dalam Al-Quran itu wa malaihi, tapi saya sebelumnya pernah lihat ada bacaannya wa malaihi. Itu sebenarnya itu prosesnya yang berbeda atau wamala. Iya, kalau sekarang itu saya Al-Qurannya terbilang dua itu selalu yang panjang itu ini. Kalau Quran sebelumnya saya lihat yang panjang itu raknya wamala ini. Kalau sekarang wamala ini. Itu apa? Oke, ada lagi? Oke. Itu memang begini ya, kan Rasulullah SAW itu mengajarkan Quran dengan maksud beliau menyampaikan yang paling mudah. Makanya ada hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, keterbatasan pengajar juga ketika dia menyampaikan qiraat sementara belum menguasai, kan tentunya tidak mungkin dia langsung dari qiraat kan. Maka dia ajarkan sesuai dia yang dia mampu. Makanya biasanya mulai dari iqra kalau istilah metode gitu ya. Atau metode-metode yang lain, qiraati dan sebagainya, itu untuk memudahkan. Jadi akhirnya kita langsung diarahkan kepada satu riwayat tertentu. Cuma kadang-kadang yang terjadi adalah tidak dijelaskan thoriqohnya, sehingga yang di banyak buku tajwid itu mencampur adukan yang tumpang tindih itu. Mad jaiz ini boleh dibaca dua harokat atau 4 atau 5 kan gitu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah ya. Mau kita mulai dengan membaca tilawah dulu atau ilmu qiraat dulu, itu mana-mana yang mampu diajarkan gitu. Karena tadi kembali kepada hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah gitu. Kemudian keterikatan antara mazhab qiraat ya, atau madzahibul qiraah dengan mazhab fikih itu memang selalu begitu, ada keterkaitan. Dan memang yang lebih dulu itu adalah di mazhab qiraatnya. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu qiraatnya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Jadi kalau dibaca yang tadi itu dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Itu. Kalau mengikuti secara sempurna mazhab Syafi'i ya begitu bacanya, ya. Kan kita nih kadang-kadang memang kadang-kadang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i tapi penerapannya kan tidak sempurna ya. Kalau di qiraat mungkin masih wajar, tapi kadang-kadang ada nih seperti tadi kita contohkan jedah antara imam membaca amin ya dengan surat sunnah yang dibaca itu ada jedah diamnya imam yang ketiga dan itu agak lebih panjang kadarnya sekadar makmum atau jamaah itu membaca Al-Fatihah dengan hadar lah, dengan cepat gitu. Nah, kalau kita langsung sebenarnya itu bukan begitu kebiasaan dari mazhab Syafi'i. Kalau kita langsung itu kebiasaan daripada mazhab Hanafi, mazhab dari Hambali, mazhab dari Maliki. Jadi begitu baca amin selesai langsung surat sunnah. Kenapa? Karena memang faqiraatul imam qiraatul makmum. Dalam mazhab yang lain ya, kalau makmum itu cukup dengar aja. Jadi nggak wajib bagi dia, tidak merupakan rukun bagi dia, ya rukun qauli yakni untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kan mau imam mau makmum dia tetap harus baca Al-Fatihah karena dia termasuk rukun qauli gitu. Persoalannya kemudian baca Al-Fatihahnya sampai selesai atau tidak itu ada pendapat yang mengatakan selesai walaupun imam sudah baca surat sunnah, tapi ada yang mengatakan sudah secukupnya sampai imam membaca surat sunnah. Jadi kalau kita belum selesai gitu, apalagi sudah ruku nih imam sudah ruku kan, nah kita masih selesaikan Al-Fatihah ya nggak gitu, kita baca secukupnya sampai imam itu ruku gitu. Sama kalau surat sunnah juga begitu ya, disesuaikan aja kita mau ambil pendapat yang mana, mau selesaikan Al-Fatihahnya walaupun imam sudah mulai surat sunnah atau kita berhenti sesuai dengan ketika imam sudah mulai surat sunnah. Memang yang jadi soal ketika imam itu tidak memberikan jeda waktu ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i kan 4 diamnya imam itu ketika dia berdiri, yang pertama awal ketika takbir baca doa iftitah ya kan. Kemudian yang kedua itu baca ketika dia sebelum amin itu diam juga sebentar, tapi kan nggak mungkin waladdallin amin gitu kan, nggak, tapi waladdallin wakaf sebentar amin, biar apa, aminnya bareng-bareng sama makmum, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa kalau makmum itu bersamaan aminnya dengan malaikat, maka itu bersamaan juga dengan aminnya bersamaan dengan imam, maka itu bersamaan juga dengan aminnya para malaikat, dan itu lebih dekat kepada terkabulnya apa yang menjadi keinginan dalam doa-doanya itu. Baru diamnya ketiga imam itu yang lebih panjang adalah ketika antara setelah amin dengan surat sunnah gitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak terpakai walaupun kita mengatakan kita pengikut mazhab Syafi'i katanya kan ya. Tapi kadang-kadang nggak dipakai, langsung diterobos saja gitu baca surat sunnah kan, sehingga makmum agak kelagapan gitu baca Al-Fatihahnya. Nah, jadi memang idealnya adalah walaupun ini sunnah ya hukumnya, tapi idealnya kita ngikutin, sama seperti kan qunut subuh itu kan sunnah dalam mazhab Syafi'i ya, tapi kan kita ngikutin gitu. Nah begitu selesai sebelum ruku setelah surat sunnah barulah diam sejenak lagi baru ruku. Jadi nggak selesai baca surat sunnah misalnya wa ila rabbika farghab gitu kan, langsung ruku enggak, tapi diam dulu sejenak baru kemudian ruku gitu. Nah jadi begitu Ustaz, kalau misalnya kita mengikuti qiraat ya tentu kan tadi ada orang-orang yang memiliki keterbatasan, dia belum tahu ilmu qiraatnya gimana mau ngajarin kan, sementara memang pesan Rasulullah itu yang mudah, balighu anni walau ayat gitu. Nah karena kita ada bekalan ilmu qiraat maka kita sampaikan itu ya yang mana aja insya Allah. Yang penting apa? Kita terus belajar, karena dengan belajar seterusnya ya selama kita masih hidup. Jadi ma'adalah hayah, seumur kita hidup, sebagaimana pesan Rasulullah juga kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau belum wafat mah terus aja ya, belum masuk liang lahat terus aja belajar. Biar apa? Ntar oh ternyata begini toh. Oh ternyata apa yang saya baca itu salah. Jadi ada koreksi gitu. Seperti tadi kata wa malaihi ya, betul ya, bukan wa malaikatihi ya. Ya. Yang benar itu wa malaihi, ilahnya maksudnya
La-nya pendek. Em, Saya nggak tahu ya, belum pernah menemukan mushaf yang lamnya panjang ya. Jadi nanti kalau ada mungkin Ustadz bisa difoto. Tapi memang tidak mustahil bahwa dalam mushaf itu ada kesalahan tulis. Kenapa? Karena memang mushaf itu kan produk manusia ya. Jadi yang kita katakan tadi itu mushaf, bukan Al-Quran ya, tapi mushaf sebagai alat bantu. Jadi kita tolong dibedakan dulu antara penyebutan Al-Quran dengan mushaf gitu. Karena para ulama juga menyebutkan bahwa Al-Quran itu ya secara ilmu dia itu lebih kepada bima yuhfadhu fis sudur, apa yang sudah dihafalkan atau dijaga di dalam hati. Itu baru Quran sebenarnya. Tapi kalau dia masih ditulis dalam lembaran-lembaran suhuf, itu namanya Alkitab. Bima tuktabu fis sutur gitu. Cuman kan kita nggak biasa menyebut Alkitab ya, tersangkain Alkitab apa Injil gitu. Iya, karena memang wajibnya baca, bukan baca tulisannya, tapi baca Al-Quran. Dan Rasul kan bukan baca tulisan, Rasul itu baca dengan bil hifzi. Jadi kita harus bedakan antara baca at-tilawatu atau qiraatu bin nazar dengan melihat tulisan, dengan at-tilawatu atau qiraatu bil hifzi dengan hafalan gitu. Kalau kita sholat wajib kan harus pakai hafalan. Walaupun mungkin suratnya itu saja, ya memang itu yang baru dihafal kan. Makanya kenapa itu hendaknya kita menambah terus hafalan itu biar apa bisa variasi bacaan. Tapi Rasul juga mencontohkan yang mudah-mudah. Rasul itu kan bukan lagi 30 juz kan. Dengan semua qiraat itu kan dari beliau SAW. Nah, beliau tapi kalau sholat wajib memang sering mencontohkan surat-surat yang mudah dari juz 30 misalnya kan. Al-A'la, ya kan, Al-Ghasyiyah gitu kan. Nah, cuma kebiasaan imam-imam itu kalau dia punya hafalan biasanya dia baca di rakaat pertama itu dari surat-surat yang lain, kemudian di rakaat kedua biasanya baca dari juz 30 ya, sambil juga jamaahnya bisa mendengar oh bacaan juz 30 yang begini toh bacaannya gitu kan. Oh, saya ternyata salah di matnya misalnya, salah di dengungnya. Jadi bisa belajar gitu. Tapi di awal rakaat pertama biasanya untuk juga menjaga hafalannya imam itu. Jadi terus berkelanjutan antara satu ayat dengan ayat berikutnya sampai surat An-Nas selesai gitu. Nah, itu maksudnya demikian ya. Nah, ini kalau kita lihat lamnya ya itu fathah biasa, kemudian ini ya hamzah qata'nya ada di bawah alif yang miring ya gitu. Baru kemudian ya-nya itu di atasnya ada tanda nol kecil namanya as-sifru al-mustadir. As-sifru al-mustadir itu bulatan sempurna di mana huruf yang di atasnya ada tanda ini artinya dia tidak dibaca. Gitu. Mau diwasal maupun diwaqaf tidak dibaca. Tapi kalau as-sifru al-mustatil qaim itu kalau diwaqaf dia dibaca panjang, tapi kalau diwasal pendek gitu. Jadi bacanya wa malaihi. Kenapa? Karena dia dari kata al-mala. Itu al-mala itu para pembesar kan? Faqala al-mala'u. Jadi ini dia. Wa qala al-mala'u allazina kafaru. Ini kata al-mala'. Gitu. Jadi memang dia itu lamnya fathah biasa. Di sini bukan bukan alif sebagai pemanjang lam. Bukan alif mat, bukan, tapi dia itu hamzah qata'. Makanya ada tanda yang seperti angka 2 terbalik angka 2 terbalik ya, atau angka 4 miring itu. Ini hamzah. Wa qala al-mala'u. Ya kan? Sama seperti tadi. Ya.
wa malaihi gitu. Ya, jadi la-nya pendek, i-nya juga pendek. Ya, meskipun ada huruf ya, tapi ingat di atas huruf ya itu ada tanda nol kecil. Ya, nol kecil itu as-sifru al-mustadir, bulatan sempurna itu penanda bahwa dia tidak dibaca. Bukan tanda sukun. Kalau sukun kan dia itu bentuknya seperti apa? Eh, bumerang ya. Sebenarnya sukun itu diambil dari kata khafif. Khafif, huruf kha. Ini kepala huruf kha nih. Kalau dilihat ini ya, kepala huruf kha. Dalam ilmu rasm itu tanda sukun diambil dari huruf kha, yakni khafif. Khafif itu ringan. Jadi dalam bahasa Arab huruf yang sukun itu adalah pengucapan huruf yang paling ringan, gitu. Ya, yang paling ringan itu ketika dia sukun karena dia tidak berharokat. Ya, ini juga maksudnya kita begitu. Ya, harapannya kita ketika wafat itu ringan. Orang beriman kan begitu, ya. Ya harapannya ketika wafat itu dimudahkan, insya Allah, gitu ya. Kalau orang kafir kan matinya digebuk. Nauzubillah ya. Emang kita nggak ngelihat itu, tapi ya yang ngerasain ya yang bersangkutan, nauzubillah ya, gitu. Ya, nggak balik lagi. Kalau balik lagi diceritain orang semua udah langsung apa tobat gitu. Cuman nggak jadi ujian kalau begitu kan, gitu. Cuma kan Allah mengabarkan bagaimana Allah itu mengabarkan ketika orang kafir wafat itu dipukul oleh para malaikat. Dalam hadis juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau dalam Quran waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Allah sudah menyebutkan seperti itu, ya, memfirmankan demikian, Rasulullah menyampaikan demikian, masa kita masih ragu-ragu lagi kan begitu? Nggak mungkin ya, gitu. Kita itu apa namanya? Nggak ada kata ragu-ragu, gitu. Summalam yartabu. Orang beriman tuh dia tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Makanya Quran kitab bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, itu dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Gitu. Nah, sementara orang munafik mereka itu dalam hatinya menyimpan penyakit. Penyakit apa? Yang pertama itu penyakit syak, keraguan. Gitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Gitu. Ya, mereka tuh kenapa dikatakan tidak beriman? Karena mereka sebenarnya ada keraguan, fi qulubihim marad, di dalam mereka, diri mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambahkan itu penyakit. Makanya kita kalau ada sedikit pun keraguan, hati-hati nih. Karena ini penyakitnya orang munafik, harus segera diobati. Mohon pada Allah, ya Allah, ya sembuhkanlah penyakit saya. Baca Quran, pahami maknanya, gitu. Insya Allah itu mengatasi dan mengobati keraguan-raguan dan penyakit-penyakit lainnya, insya Allah, gitu. Jadi saya pikir itu ya, ini lebih panjang dari yang kemarin malah. Mohon maaf sekali lagi, jazakumullah khairan. Memang tidak akan cukup ya, tapi sementara kita terus belajar ya, pelan-pelan. Nanti kalau misalnya ada grupnya atau saya kirimkan ke Ustadz Rasmadi untuk usul qiraat daripada Imam Hafiz dan juga Imam Qalun, biar kita bisa nanti baca-baca juga di rumah setelah kita pelajari, insyaallah. Begitu ya. Cukup mungkin insyaallah. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma unsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. واجعله لنا حجة لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا للقرآن حفظة واجعلنا فيه من المتقين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.